Mas Anas ini baca berbagai jenis genre tapi nggak ngerasa overwhelmed gitu, nggak ngerasa kayak apa ya, bingung gitu, terlalu banyak distraksi gitu. Halo, selamat datang di Buku Berdering. Selamat mendengarkan buku bersama aku Fanada dari Buku Berdering. Thank you banget udah nonton video kali ini. Di video kali ini kita bakal bahas tentang buku. Judulnya Baca Buku Sampai Habis Tapi Nggak Paham. Tapi kita bahasnya nggak sendirian karena aku bakal ngajak kolaborasi Mas Muhsin Al-Anas. Beliau adalah sosok inspiratif yang udah aku kenal cukup lama sejak aku masih SMA. Dan sampai saat ini beliau selalu menginspirasiku dengan berbagai hal yang beliau lakukan, hal-hal yang positif maupun negatif. Enggak juga. Setelah aku ngobrol banyak sama Mas Muhsin Al-Anas ini, ternyata dia punya strategi cara membaca buku sehingga buku yang kita baca itu nggak hanya lalu lalang dalam kehidupan kita, ilmu dari buku yang kita baca itu masih terngiang-ngiang gitu. Nah, obrolan kali ini aku bakal tanya banyak soal gimana caranya apa yang kita baca itu bisa masuk ke otak kita, nggak cuman asal lewat aja. Ya, kita udah tersambung nih sama Mas Muhsin Al-Anas dari UGM ya. Aku juga di sini pengen sharing sama Mas Anas nih. Sebetulnya persoalan yang aku hadapi ini fenomena apa? Jadi aku baca tapi kok nggak paham gitu. Mungkin Mas Anas bisa berbagi pengalamannya untuk terkait membaca berbagai jenis buku ya, genre ya, dan novel, ada juga buku akademik dan lain sebagainya. Tapi Mas Anas itu bisa mengkristalisasikannya, bahasa apa itu ya? Bisa mengaplikasikannya gitu dalam kehidupan gitu. Oke, halo. Nama saya Muhsin. Mungkin nanti teman-teman bisa kalau main ke Jogja bisa hubungin saya gitu. Saya ada di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Cuma kebetulan saya bacanya ini siapa di berbagai bidang ya. Artinya saya nggak menutup diri untuk hanya sekedar di bidang peternakan kayak gitu. Jadi memang sedikit suka baca. Kalau bookaholic juga enggak sih sebenarnya. Tapi ya ada keinginan untuk rajin membaca sih gitu. Tapi walaupun masih belajar untuk membaca kayak gitu ya. Jadi kalau ya memang kita sering gitu ya baca buku tuntas saja enggak, apalagi kristalisasi tadi bahasanya kristalisasi. Itu sebetulnya bahasa dari Mas Anas sih, bukan aku. Itu dari Mas Anas. Berarti aku dari yang lain juga sebenarnya gitu. Aku kan cuma menghubungkan kalimat-kalimat orang sebenarnya. Dulu itu mulanya suka baca itu memang karena ya aku di kampus kayak gitu ya. Kemudian sebagai akademisi yang harusnya banyak baca, tapi budayanya itu belum kuat kayak gitu kan. Nah, padahal orang-orang yang membaca itu jadi kelihatan gitu loh, ngomongnya, pemikirannya itu keren gitu. Nah, dulu bermula dari situ sih. Jadi akhirnya dari situ mulai semangat. Oh emang ya orang A, orang B Mas itu gitu bisa memiliki alur pemikiran yang bagus karena memang rajin membaca kayak gitu. Pernah suatu ketika itu gini, pengalaman ketika masih semester 2 atau semester 3 gitu kan. Kita ikut organisasi gitu kan. Kan ada tuh bagus itu waktu itu ketua BEM-nya kan keren ya. Suka baca juga gitu. Pasti setiap hari mesti baca buku. Nah, dari situ akhirnya dia menugaskan saya untuk diskusi dengan waktu itu ketua BEM universitas kayak gitu kan. Nah, dari ketua BEM itu kemudian mensyaratkan saya sebelum diskusi harus baca 2 buku dulu gitu. Oh, yes. Apa itu yang dibaca? Waktu itu ada buku tentang politik sih, itu karangan Ibnu Taimiyah waktu itu. Kalau teman-teman, tapi waktu itu kita belum baca gitu kan. Dikasih waktu 2 minggu sebenarnya sebelum diskusi, tapi belum baca ya. Akhirnya ya udah diskusi aja biasa gitu kan. Kita biasanya kan orang yang awam baca terus diajak diskusi kayak gitu. Ya akhirnya ketemu itu kalian diajak ngobrol dan sebagainya, kok tiba-tiba kita nggak nyambung. Ada 2 anak waktu itu yang disuruh, aku sama temanku. Nah tiba-tiba kok nggak nyambung kayak gitu. Terus ditanyain, kalian baca bukunya nggak sih gitu? Belum gitu. Wah nih saya kalau kalian belum baca bukunya gimana saya mau ngajak diskusi kalian kayak gitu, nggak mungkin bisa lah kayak gitu. Kalau kondisinya kayak gini ya akhirnya kalian tak bahas kemanapun sebenarnya kalian ikutin aja, wong kalian nggak tahu apa-apa kayak gitu. Tak jerumusin kemanapun juga sebenarnya nggak masalah kayak gitu, dan kalian nggak tahu, mengiyakan aja sebenarnya. Yeah. Nah akhirnya dari situ kemudian wah iya juga ya kayak gitu, gimana aku bisa berpikir secara runtut, alurnya baik kalau semuanya baca bukunya masih kurang. Diajak diskusi aja disuruh baca buku kan enggak gitu. Jadi kalau semuanya kita berbicara masalah buku ya gimana cara sih membacanya biar ya. Gimana caranya membaca tapi paham, straightforward gitu. Dan selesai ya, bukunya selesai dan kita paham. Selesai.
Jadi dimulai dari ini loh, kamu pengen tahu apa sih sebenarnya dari membaca itu. Nah itu syarat utama kalau pengen membaca itu ya di situ, keinginanmu apa sebenarnya dari membaca itu. Karena ada orang itu kan nggak akan pernah puas. Nah karena manusia itu nggak akan pernah puas mencari suatu keinginan kayak gitu. Nah kamu untuk mencapai keinginanmu itu harus dimulai dari mana dulu. Nah salah satunya membaca itu, artinya mendukung keinginanmu tadi itu loh sebenarnya. Orang dewasa itu kan gitu, dia akan melakukan itu karena tahu fungsinya itu mau apa. Nah dia mau melakukan. Nah kedua gini, kedua itu sekarang jangan mencoba untuk menunggu waktu luang kayak gitu. Istilahnya bahasa sekarang itu dengan dunia yang seperti ini ya cukup sulit kalau menunggu waktu luang ya. Artinya ya kita harus meluangkan waktu gitu kan. Ya barang sejam sehari itu lama juga selesai. Kamu baca sejam itu udah satu dua kadang-kadang. Ini satu chapter gitu ya? Ya satu chapter udah selesai satu jam itu ya? gitu. Artinya nanti bisa mengulang lagi mana yang tadi sulit dan sebagainya kayak gitu kan. Nah jadi berpikir konsepnya itu kamu coba rutinitas membuat waktu untuk membaca itu jam berapa. Pokoknya kamu slow itu pagi hari setelah ibadah atau sebelum beraktivitas itu membaca gitu setengah jam atau 1 jam. Nanti bakal rutin, akhirnya nanti ya jadi kecanduan kayak gitu. Kalau nggak baca kok ada sesuatu yang aneh kayak gitu. Nah akhirnya otak itu nanti terbiasa terangsang untuk mau membaca. Yang ketiga, poin ketiga itu setelah kita tadi memiliki keinginan apa sih sebenarnya dengan baca buku, kemudian yang kedua itu meluangkan kayak gitu. Yang ketiga itu sebenarnya hubungkan isinya itu dengan kehidupan di sekitar kalian, atau bahkan paling kena itu kalau dihubungkan dengan diri kita. Dengerin novel, kemudian baca buku non fiksi kayak gitu ya, kalau dihubungkan jadi kena gitu loh. Oh buku itu ternyata kalau dihubungkan dengan kehidupanku itu bercerita tentang ini kayak gitu. Nah itu akan kena sih sebenarnya, karena kita belajar dari buku itu gitu. Nah belajar orang dewasa itu dia akan melakukan belajar itu kalau tahu manfaatnya, tahu maknanya dari pembelajaran itu. Nah pembelajar orang dewasa itu kan kayak gitu, dia tahu maknanya akhirnya mau melakukan. Sama halnya dengan baca buku, kalau kita menghubungkan itu dengan diri kita, dengan kehidupan di sekitar kita, ya akhirnya kita bisa mengkristalisasi itu gitu ya. Jadi bagaimana fenomena-fenomena yang ada di buku yang ditulis oleh seorang penulis itu kemudian dihubungkan dengan kita. Contoh buku lagi nih, walaupun saya belum baca ya, tapi cuma beberapa dari bagian buku itu gitu. Nanti kita sambat tentang hari ini gitu. Memang itu kondisi sekarang, kondisi anak-anak muda yang banyak sambat dengan load kerja yang mungkin banyak hal kayak gitu. Dan itu memang realistis kehidupan. Akhirnya kemudian ya kita memahami buku itu dengan baik. Itu yang ketiga ya. Yang keempat itu sebenarnya gini. Nggak tahu ya, ada yang berpendapat bahasanya baca buku itu kalau bisa 1 chapter habis karena pemikirannya di situ, atau per subbab kayak gitu. Itu habiskan kayak gitu. Kalau selembar nanti akhirnya hilang poin dari buku itu apa sih kayak gitu. Jadi bagusnya itu kalau semuanya 1 subbab atau bab atau ya chapter tadi itu akan lebih bagus lagi. Kalau sejam saya pikir bisa lah 1 chapter ya, menurutku loh 1 chapter bisa. Nah itu akhirnya rohnya dari isi bab itu mau berbicara apa itu sebenarnya akan dipahami dengan baik ya, menurutku loh ya. Jadi kalau kita bisa meluangkan waktu, nanti usahakan kalau bisa itu baca per chapter itu. Dengan catatan gini, pasti ya namanya baca buku, apalagi banyak buku yang kita baca itu yang namanya informasi itu nggak mungkin semuanya akan saling dalam otak kita, itu nggak mungkin. Daripada kemudian kita baca buku satu chapter tapi nggak tahu isinya apa kayak gitu, mending kalau aku nggak usah banyak-banyak, 1 pengetahuan aja udah banyak. Nanti hubungkan dengan chapter yang lain, dari 1 buku itu paling nggak aku dapat 3 chapter, itu udah bagus banget. Kamu nggak mungkin bisa memahami semua buku itu kemudian mengingatnya selama berlama-lama, nggak mungkin, karena disruption kita informasi itu sangat luar biasa banyak gitu. Informasi sekarang bisa tertumpuk dengan informasi yang berikutnya, akhirnya seringnya lupa. Nah, nanti belum buku-buku yang lain kayak gitu. Tapi kalau kita mengilhami buku itu berbicara tentang ini, kemudian yang sangat related dengan saya itu ketika dia membahas satu hal kayak gitu, dan itu yang saya ambil, itu malah lebih bagus gitu. Jadi habiskan 1 chapter dan ambil poin yang paling menarik di situ gitu. Yang terakhir itu, nah akhirnya buatlah review di buku itu, dan review itu usahakan jangan hanya untuk kamu baca gitu, tapi share itu kepada yang lain, kamu berbagi pada yang lain. Jadi intinya nanti akan menggali, siapa tahu ada yang menarik, orang lain itu menimbulkan tanya, kemudian mengajak kamu diskusi. Nah ketika kamu diskusi, menyelami gagasan, nah kamu benar-benar otakmu itu akan terasah gitu kan, dan share itu. Coba sekarang dunia anak muda itu kan dunia serba media ya, bisa di-share dimanapun. TikTok aja sekarang bisa nge-review buku cek kayak gitu dan semuanya gitu kan. Buku ini, bab ini, cerita ini, bab ini kan menarik sekali sebenarnya gitu. Di ujungnya sebenarnya relatif dengan kehidupanku sih kayak gitu. Walaupun cuma sekedar 30 detik, tapi informatif banget sebenarnya melalui TikTok atau melalui Instagram kayak gitu kan. Dan bagus menurutku kalau bisa dijalankan terus gitu. Aku penasaran sih sebetulnya Mas, gimana caranya Mas Anas ini baca berbagai jenis genre tapi nggak ngerasa overwhelmed gitu, nggak ngerasa kayak apa ya, bingung gitu, terlalu banyak distraksi gitu.
tapi kayak semuanya tertata gitu, semuanya kayak menjadi bagian dari ilmu pengetahuan yang terintegrasi gitu. Ada kan jenis orang yang ngerasa kayak misalnya aku sendiri nih, aku cenderung akhir-akhir ini membatasi buku bacaan ya, supaya nggak terlalu banyak yang dipikirin, hal-hal yang ngalor ngidul dan akhirnya nanti jadi nggak fokus gitu. Tapi Mas Anas ini agak lain ya kayaknya, baca banyak buku sampai tadi juga nonton film Korea gitu ya, drama Korea, tapi itu bisa diambil hikmahnya gitu dan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan yang terintegrasi gitu. Jadi gini, kenapa tadi harus membaca banyak genre kemudian bisa saling mengaitkan kayak gitu ya. Gini, pengalamanku itu ketika ospek dulu adalah bagaimana menjadi pembelajar sukses ketika di kampus. Nah, itu kan konsepnya adalah bagaimana pendidikan itu menghasilkan orang yang mau belajar sepanjang hayat. Nah, sebagai seorang manusia gitu ya, kita itu kan hidup cuma sekedar satu titik. Artinya kalau Fanada itu hidup itu tidak sekedar di sejarah kayak gitu. Saya hidup tidak sekedar membahas tentang peternakan, karena saya manusia itu butuh interaksi, butuh pemikiran yang luas, yang tanpa batas kayak gitu. Tapi saya mau membaca banyak hal. Ternyata setelah kita banyak mengkristalisasi setiap knowledge yang kita dapat dari bacaan, dari diskusi, itu ketika kita hubungkan, itu jadi ada satu kesatuan kayak gitu. Pak Menteri kan mengatakan kemarin, Pak Bambang Brojonegoro itu, profesor itu, sekarang itu eranya bukan era kemudian kamu itu melakukan penelitian yang satu titik sebidang kayak gitu, tapi dari berbagai kolaborasi. Artinya ya kamu butuh dari sudut pandang yang berbeda. Jadi aku membaca itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda itu, biar nanti itu ada sedikit hal yang sebenarnya aku bisa melihat objek itu dari berbagai hal. Nanti kalau semuanya aku butuh orang yang lebih expert lagi, aku tinggal mengontak temen yang dia expertnya di bidang itu. Jadi paling nggak aku punya sedikit, walaupun tidak expert tapi sedikit tahu gitu ya. Dan nggak ada salahnya ketika kamu baca banyak hal itu kan, membaca nggak ada yang salah kayak gitu kan. Gitu. Jadi menurutku itu saling berkaitan gitu. Jadi tambah asik aja sih, tambah asik menurutku makin baca hal kayak gitu. Oke Mas, thank you banget ya udah hadir di Buku Berdering. Sukses untuk Mas Anas. Membaca menjadikan Indonesia lebih baik ya, saya pikir gitu ya. Terakhir closing statement-nya itu dengan membaca akan menjadikan Indonesia lebih baik. Saya yakin itu sih sebenarnya. Iya. Good job. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas. Iya, itu tadi hasil diskusi aku dengan Muhsin Al-Anas ya, Mas Muhsin Al-Anas dari Fakultas Peternakan dan Pertanian di Universitas Gadjah Mada. Kita tadi udah bahas banyak banget soal buku dan segala metode yang sudah digunakan oleh Mas Muhsin Al-Anas untuk mengkristalisasi hasil buku bacaan. Terima kasih banget kalian udah nonton channel Buku Berdering dengan tema baca buku sampai habis tapi nggak paham. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua yang lagi mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang kita hadapi mengenai buku. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banget. Kalau misalnya video ini bermanfaat, please kindly subscribe, comment, or like. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Dah.